Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismati Atta, NIM 231401 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen file sharing dari Windows Server. Oke, kalau Anda yang sudah belajar, mungkin di tempat kerja Anda suka sharing folder, sharing file. Dari mana ya? Dari komputer Anda sendiri, Anda share ke teman atau ambil dari sharingan di komputer teman, atau mengambil sharingan dari komputer tersendiri ya. Dijadikan sharing file dan folder yang kita bisa lakukan hal yang sama kalau kita punya Windows Server. Jadi yang namanya tempat sharing file itu folder paling bagus kita bikin server sendiri yang didesain yang untuk digunakan tempat kita sharing file kerjaan gitu. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba jadikan JKT Server One ini yang sebagai DHCP server berfungsi sebagai tempat sharing folder dan file. Jadi nanti kita coba bikin dua folder namanya Sales. Nah, di legal rencananya folder Sales ini nanti hanya bisa diakses oleh grup Sales saja, yang legal hanya grup legal aja nanti atau folder lagi diakses untuk semua orang. Oke, pertama kita ke server utama. Server utama kita buka Active Directory, user, and computer. Di sini pastikan ya, di sini kalau saya baru bikin folder, bikin grup namanya legal. Grup legal ini membernya adalah si Rudi, Suwarjo, dan Yuni Sukma. Rudi dan Yuni udah tahu kan cara bikin grup tersebut, nambahin orang-orangnya siapa aja ya, pasti bisa dong. Oke. Kemudian Sales. Nah, Sales orang-orangnya adalah si Bambang, Iwan, dan Rati. Oke. Kemudian ada user lain, contoh ini Rizal, Leni, dan kawan-kawannya. Oke. Sekarang kita ke server sebelah. Oke. Di server One ini, di sini kita buat sebuah folder khusus untuk sharingan file. Oke, biasanya bagusnya kita buat drive sendiri ya. Drive sendiri buat sharing file, tapi saya agak malas ngelakuinnya. Oke, kita bikin aja di drive C. Kita buat sebuah folder baru namanya share. Oke, di dalam share ada folder lagi, yakni general, legal, dan sales. General. Oke, folder general ini mau saya buat supaya bisa diakses oleh semua orang, tapi orang-orang melihat isinya dengan atau ngopi isi ke komputer dia sendiri. Oke, caranya ini, folder general ini kita klik kanan, properties. Kalau Anda yang sudah bisa sharing file pasti ngerti caranya ya, bedanya kita ngelakuin ini di server. Oke, masuk ke folder share. Nah, ini kita bisa share di sini, share langsung dengan cara atau yang advance sharing. Kalau cara biasa yang ini namanya cara biasa ya, kita tambahin aja nama orangnya misalnya Rini, kemudian di add, klik finish. Nah, ketik aja run, kemudian cek name Rini Amanda, tuh dia bisa. Nah, ini diakses apa doang atau bisa baca dan tulis ke dalamnya. Tapi saya nggak akan lakukan lewat cara seperti ini karena ini bukan cara yang boleh dibilang IT banget. Nggak, kita gunakan cara advance sharing yang bisa digunakan oleh admin server atau orang IT support. Klik aja advance sharing, kemudian conteng yang share this folder. Jadi folder ini kita share, kasih nama apa, general atau nama lain, nama pun diakses bebas ya. Kemudian jumlah orang yang bisa mengakses folder ini secara bersamaan mau berapa orang, defaultnya 16.777, banyak bangetnya. Kita bisa batasin sembari sesuai kebutuhan, misalnya hanya bisa diakses oleh 2 saja, sebuah 10 bebas. Tapi untuk cara ini biarkan saja 16.000 orang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian permission, klik permission. Oke, artinya saja yang boleh mengakses folder ini defaultnya everyone. Defaultnya kalau everyone berarti semua orang boleh mengakses, kita nggak perlu repot masukin satu persatu siapa yang boleh mengakses, karena ini boleh diakses oleh semua orang. Biarkan saja everyone, sedangkan permissionnya red saja
Kalau read saja ya berarti dia cuma read, cuma bisa baca isinya, cuma lihat tapi nggak bisa nge-rename, nggak bisa nambahin file, bikin folder baru, tapi dia bisa read dan bisa copy isi dari foldernya ke komputer dia sendiri. Kalau mau bisa ngapa-ngapain ya, full kontrol aja, cuma ya jangan, apalagi ini folder ya bisa diakses oleh semua orang, takutnya ada file atau folder yang nggak disengaja kehapus ya, repot itu jadinya. Oke, full kontrol ya, buang change, biarkan aja, red klik oke lagi klik close. Oke, sekarang folder general ini bisa diakses oleh semua orang, contohnya oke ini Windows Server, Windows Client, Windows 10. Siapa nih? Si Bambang Irawan. Bambang ini orang grup Sales yang untuk mengakses servernya gampang, jalankan run, kemudian backslash 2, klik nama servernya JKT Server 1, enter. Oke, di sini kelihatan folder general. Nah, si Bambang bisa ngeliat isinya ya, memang kosong, belum dia apa-apain. Begitu juga sih siapa nih sebelahnya ini, Sirini juga bisa. Hari ini nggak masuk grup manapun, tinggal masuk aja ke TS1. Oke, nah dia bisa lihat isinya tuh general kosong juga ya. Kita bisa isi dulu deh, kita kembali ke server, kemudian di general kita isi misalnya teks dokumen aja, test file, kemudian sekian. Oke, save. Nah, saya seperti ini. Nah, ini ada isinya, bisa diakses, dia bisa buka isinya bisa. Nah, ini si Bambang, tapi kalau dia coba rename filenya dengan nama lainnya nggak bisa, dia nggak punya izin untuk melakukan perubahan tersebut. Isi folder sharingan ini dia nggak bisa bikin folder baru, nggak bisa siapapun, nggak bisa semua orang bisa mengakses isi folder ini, tapi dia tidak bisa melakukan perubahan apapun. Semua orang, maksudnya ini semua user yang terdaftar di Active Directory domain controller ini di suka-suka.com. Oke, paham ya? Oke, itu salah satu cara untuk men-share satu folder. Oke, sekarang gini, kita kembali ke server. Oke, kita sudah di server lagi, dan di server ini ada folder legal dan Sales. Oke, dulu misalnya si Bambang ini kan member Sales ini, dia si Bambang member dari grup Sales. Sales ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di grup Sales aja. Kita lihat grup Sales ini siapa aja, si Bambang, Iwan dan Rati. Contoh si Bambang udah login ya. Oke, untuk nge-share-nya gampang seperti tadi, kita klik kanan foldernya properties, kemudian sharing advance sharing, kemudian share this folder, klik permission. Oke, karena ini untuk di share ke grup tertentu saja, kita remove everyone-nya. Kalau enggak ya nanti berarti sama aja bohong. Kalau everyone-nya ada yang berarti semua orang bisa ngakses ya. Klik aja add, kita tambahkan grupnya, grup Sales, klik ketik aja Sales, check name, dia akan ngecek ada grup namanya Sales. Oke, kita tambahin terus permissionnya, mau ngapain, mau full control change atau read ya dia cuma baca doang. Kalau change ya dia bisa full control change sama full control ya, mirip aja sih. Oke, kita ubah jadi full control supaya orang bisa modifikasi orang-orang di grup Sales, bisa modifikasi sesuai mereka sesuai kebutuhan. Klik aja oke, klik oke lagi. Begitu juga di bagian security, kita edit, masukkan Sales, check name, klik oke, kemudian ubah jadi full control, klik oke dan close. Nah, berarti si Bambang dan si kawan-kawannya atau semua user yang ada di grup Sales bisa ngakses folder tersebut. Kita kembali ke app one level. Oke, nah di networknya ini dia nemu nih di JKT Server 1 ini, bisa namanya Sales. Bambang bisa masuk ke dalam, Bambang bisa bikin folder. Nah, Bambang bisa nambahin file baru, teks dokumen gitu, si Bambang bisa isinya. Nah, dan si Bambang juga bisa ngopi dari sharing ini, dari folder Sales ke tempat dia sendiri, paste. Nah,
bisa gampang ya. Untuk everyone, si general ini juga sama di general, sekalipun dia red doang ya, tapi kita bisa copy isinya dan bisa paste ke tempat kita sendiri. Nah tuh seperti ini. Oke ya, itulah caranya. Oke, sekarang si sales ini bisa diakses oleh grup sales. Gimana orang lain bisa ngakses? Enggak, contohnya si Rini bukan member grup sales. Rini Amanda ini mana tadi server pertama. Oke, Amanda bukan masuk grup manapun, dia bukan member manapun, cuma member ini member sepedaan yang pernah saya bikin. Ini bukan security member, dia nggak masuk grup member sales maupun grup legal. Oke, sekarang bisa nggak dia Sirini ini akses folder sales? Coba down klik, nggak bisa karena tidak diberi akses untuk folder sales. Folder hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berada di grup sales gitu, paham ya? Oke, kita coba lagi legal. Kita bisa share juga hanya untuk orang-orang legal saja. Sharing advance, sharing this folder, permission remove, kita masukkan legal. Oke, kemudian full control untuk tim legal saja. Oke, klik oke, kemudian security edit, add legal, kemudian text name. Oke, full control, klik oke lagi dan close. Oke, sekarang kita lihat member legal ini siapa aja ya. Tadi saya agak lupa, Rudy dan Yuni. Oke, jadi cuma Rudy dan Yuni yang bisa mengakses folder legal ini. Hari ini dan si Bambang dia nggak akan bisa, pasti nggak bakal bisa coba ke legal, nggak bisa. Bambang nggak bisa. Kemudian si Rini masuk legal nggak bisa, dia nggak bisa masuk sales juga nggak bisa. Oh ya, nggak bisa masuk juga karena dia si Rini dan si Bambang bukan masuk ke bukan member dari grup legal. Oke, grup legal ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang tentunya tergabung di dalam grup legal, yakni si Rudy dan Yuni. Oke, kita coba yang seek out. Oke, kita seek out. Udah pernah login belum sih? Ini Rudy dan Yuni di sini, saya lupa. Oke, Rudy Sujarwo sudah pernah. Oke, kita seek out. Kita pindah ke Rudy. Oke, kita coba ke DKT Serewan, kita masuk ke legal. Nah, bisa si Rudy bisa masuk ke legal, bisa bikin folder, bisa bikin file. Nah, bisa rename file, nah dan sebagainya. Artinya si Rudy ini bebas mengakses folder legal. Gimana, paham? Oke, kita juga bisa bikin sebuah folder untuk diakses untuk orang-orang tertentu saja di luar grup. Contoh begini, saya kembali ke server. Oke, di sini saya buat sebuah folder yang bisa hanya diakses oleh orang tertentu saja. Misalnya bagi folder bagi ini, misalnya kita sharing untuk satu orang, atau orang-orang tertentu saja bisa banget. Kita masuk ke bagian menu sharing, advanced sharing, share di folder, add permission. Kita remove aja si everyone, add misalnya siapa ya, si Bambang Irawan. Oke, Bambang Irawan, kemudian add lagi misalnya
ya. Mana tadi server utama? Hari ini Amanda oke. Di red aja ya, contohnya red aja biar cepat ya. Oke. Security edit add Bambang, check names, kemudian red oke. Cuma red aja. Oke, folder begini hanya bisa diakses oleh 2 orang saja, si Bambang dan si Rindi. Sekarang kita coba si mana tadi C nya oke. Si Rudi. Nah, Rudi ini coba kita kembali ke sini. Oke, di sini ada folder bagi bisa nggak masuk. Oh, nggak bisa, si Rudi nggak bisa masuk ya, karena Rudi nggak dikasih izin untuk mengurus folder lagi ini, jadinya hanya bisa diakses oleh si Bambang dan si Rini. Coba kita siapa nih? Si Bambang, masih si Bambang belum nih, lupa saya. Oke, si Bambang. Oke, kembali ke server utama, kemudian masuk ke folder bagi. Nah, bisa bagi akses, cuma hanya red aja. Si Bambang nggak bisa bikin folder, nggak bisa bikin file ya, karena cuma sekedar baca isinya doang. Bahkan kita bisa ubah si folder bagi ini permission bebas, kita ganti mau set orang aja 2 dan seterusnya ya, bebas sebenarnya. Oke, paham. Oke, sekarang gimana cara manage folder-folder yang sudah kita share? Ada caranya. Paling gampang di server kita buka aja namanya komputer manajemen tour manajemen. Oke, nah ini kita kembali ke bagian namanya share folder. Kalau kita expand dan share, nah ini di sini kita bisa lihat di folder-folder apa saja yang kita share di server ini. Ada bagi general, legal, sales ya, kita udah bikin ya, kita bisa atur dari sini folder. Bagi ini mau kita stop sharing nggak apa-apa. Kalau kita stop sharing ya, nggak akan bisa ada lagi orang yang bisa mengakses. Kita bisa ubah permit juga di sini, klik kanan properties. Nah, di share permission kita lihat di sini siapa yang bisa mengakses permission. Bagaimana kita bisa ubah di sini tanpa kita harus masuk ke file explorer, ubah satu-satu ke foldernya, agak repot. Lebih gampang kita pakai di sini di komputer manajemen. Nah, ini ada legal, kita lihat propertiesnya. Share permission bisa diakses oleh grup legal. Security-nya kita lihat di sini, bisa diakses juga oleh grup legal juga, dan permissionnya bisa kita edit di sini. Nah, sini kita bisa edit sini sama seperti tadi kita buka file explorer ya, cuma sebenarnya tampilannya secara keseluruhan terlihat di sini folder-folder yang kita share itu apa. Oke, gimana, paham? Udah bisa share folder di network Anda, pasti gampang lah ngikutin pertemuan ini. Oke, kalau Anda sudah paham dan menurut Anda cukup mudah, kalau praktek silakan supaya lebih paham dan lebih lancar. Oke, berarti kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai manajemen file sharing di Windows Server. Kalau untuk begitu saya kali ini cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.